Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilamong Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Dyah Kusumawardhani bersama suaminya menerima wejangan-wejangan dari Prabu Hayam Wuruk sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang raja. Oleh sebab itu, disarankan, dinasihatkan kepada putrinya agar mengajak suaminya untuk diperkenalkan kepada para sesepuh, yaitu pada neneknya Dyah Wiyat, kepada kakeknya yaitu Raden Kudamerta, kepada kakeknya yaitu Raden Cakradara, dan tidak lupa kepada ibunya yaitu Sri Sudewi atau Padukasori atau Gusti Permaisuri, dan juga kepada bibi-bibinya yaitu Dyah Nirtaja, Rajasa Dwiteswari, kemudian adik dari Prabu Hayam Wuruk yang jauh mungkin bisa ditunda, yaitu Dyah Nirtaja, Rajasa Duhi Tendu Dewi yang ada di Lasem, mungkin belum bisa, tetapi yang lain ada di kota raja atau ada di istana. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kusumawardhani minta doa restu kepada para sesepuh. Tentu saja kepada neneknya Dyah Wiyat dan kepada Raden Kudamerta disambut dengan hangat. Tetapi beda ketika menghadap kepada bibinya, yaitu adik dari Hayam Wuruk, Dyah Nirtaja, Rajasa Dwiteswari. Sinis tanggapannya, karena ada rasa di dalam hati yang mana Kusumawardhani yang digadang-gadang menjadi menantunya yang akan dinikahkan dengan putranya yaitu Wikramawardhana tidak kesampaian, sehingga timbul rasa marah dan jengkel karena tujuan utama dari Dwiteswari, adik dari Hayam Wuruk, dengan menikahkan putranya Wikramawardhana dengan Kusumawardhani, tentu saja nantinya diharapkan anaknya akan menggantikan kedudukan dari Prabu Hayam Wuruk. Tetapi ketika menghadap kepada kakeknya yaitu Raden Cakradara, luar biasa. Raden Cakradara walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, rabun, tetapi kehadiran cucunya dan cucu menantunya benar-benar sebuah pertemuan yang sangat mengharukan, karena Raden Cakradara sebagai kakeknya begitu sayang kepada Dyah Kusumawardhani sehingga dielus-elusnya, diciuminya pipi-pipinya, dan demikian juga
kepada cucu menantunya, yaitu Raden Noropadio. Keduanya didoakan agar panjang umur, hidup bahagia. Oleh sebab itu, Kusumawardhani dan suaminya begitu terharu saat ketemu dengan kakeknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga tidak lupa mendatangi bini Aji, yaitu ibu dari ayahnya, istri dari ayahnya, yaitu istri selir. Maka semuanya, baik itu yang merasa senang atau tidak senang, semuanya didatangi oleh Dyah Kusumawardhani. Dan kepada ibunya sendiri, Padukasori, begitu sinis pandangannya terhadap anak perempuannya, karena Padukasori juga mengharapkan agar Dyah Kusumawardhani mau menurut ibunya, yaitu Padukasori, untuk dinikahkan dengan keponakannya, yaitu Raden Wikramawardhana. Tapi semuanya itu sudah dibaca oleh Prabu Hayam Wuruk. Niat-niat dari saudara-saudaranya dan niat dari Padukasori, semuanya dibaca oleh Prabu Hayam Wuruk. Itulah rahasia mengapa begitu Dyah Kusumawardhani dilamar oleh ayah dari Raden Noropadio, yaitu Turobremi. Dan malam itu juga setelah lamaran berlangsung, maka Dang Acarya Kasaiwan Wisnumurti diperintahkan untuk sekalian menikahkan di istana. Itu semuanya adalah untuk mencegah jangan sampai Kusumawardhani ini dilamar oleh adiknya, dilamar oleh Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari yang akan menjodohkan dengan anaknya, yaitu Wikramawardhana. Dengan Kusumawardhani sudah memiliki suami, dengan sendirinya kesempatan Wikramawardhana untuk melamar sudah tertutup. Oleh sebab itu, Kusumawardhani juga disarankan kepada ayahnya agar menurut dengan suaminya. Tetapi saat Noropadio mengantarkan orang tuanya, yaitu menuju ke Dukuh Japanan, sudah diperintahkan, sudah disarankan oleh mertuanya jangan ikut ke Japanan karena di sana banyak nyamuk dan rumahnya juga masih sangat sederhana, sehingga Ki Turobremi sangat takut kalau Kusumawardhani menantunya, anaknya raja ini, tidak bisa tidur. Tetapi karena rasa cintanya, kehidupannya sudah diserahkan kepada suaminya, yaitu Raden Noropadio. Apapun yang terjadi, maka Dyah Kusumawardhani tidak takut apapun, termasuk tidak takut digigit nyamuk, juga tidak takut kalau di desa itu lampu-lampunya tidak begitu terang seperti di istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka perjalanan
menuju Japanan dengan naik kereta yang dikawal dengan prajurit-prajurit kerajaan Mojopahit. Walaupun perjalanan itu malam hari, tetapi karena rembulan juga memberikan penerangan, oleh sebab itu perjalanan menuju ke Japanan berjalan dengan lancar. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pagi hari sudah sampai di Japanan, maka berduyun-duyun para tetangga ikut menyaksikan karena ingin tahu bagaimanakah wajah dari putri, yaitu dengan nama Dyah Kusumawardhani. Luar biasa, para tetangga datang untuk menyaksikan, memberikan selamat kepada Ki Turobremi, termasuk orang yang dahulu pernah menolak lamaran dari Kudo Noropatio, yaitu Ki Sinjuro, orang yang terkaya di desa Japanan. Begitu melihat benar-benar bahwa Noropatio membawa pulang seorang istri raja, yaitu Dyah Kusumawardhani, mereka orang-orang khususnya Ki Sinjuro sungguh sangat malu karena apa yang dikira bahwa Noropatio yang akan melamar putri raja itu, disangkanya dia sudah stres, disangkanya dia sudah gila, karena tidak mungkin anak seorang petani miskin melamar anaknya raja. Tetapi ini kenyataan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Kusumawardhani merasa begitu senang karena bisa berada di rumah mertuanya. Merasa senang karena dia sudah mengetahui balai perumahan dari Kang Masnya, yaitu suami tercintanya, Raden Noropatio. Pemirsa, belum lama, baru beberapa hari tinggal di Dukuh Japanan, tiba-tiba ada suara kuda bergerak-gerak dan diikuti oleh beberapa prajurit pengawalnya. Maka orang yang datang itu tidak lain adalah Raden Wirobumi atau Raden Nororojo, Raden Notorojo bersama dengan sahabatnya, yaitu Raden Gajah Noropati atau disebut dengan Raden Gajah. Raden Gajah atau Gajah Noropati bersama dengan Wirobumi mendatangi Kang Masnya, yaitu Raden Noropatio, dan Kang Mboknya, yaitu Dyah Kusumawardhani. Disambut baik oleh Raden Noropatio dan Kang Mboknya, yaitu Dyah Kusumawardhani. Disangkanya mereka berdua datang, yang dikawal beberapa prajurit itu, disangkanya adalah Sambang, kakaknya atau Kang Mboknya yang ada di desa Japanan itu. Tetapi
hati Kusumawardhani dan hati dari Raden Noropadya tiba-tiba sedih karena adiknya Raden Wirobumi membawa kabar jika Prabu Hayam Wuruk dalam keadaan sakit. Sakitnya Prabu Hayam Wuruk ini diberitakan oleh Raden Wirobumi kepada Kang Mboknya, yaitu ayahnya Romo Prabunya. Tiba-tiba seluruh badannya tidak bisa digerakkan. Seluruh badannya terasa lemes, tidak ada tenaga, bahkan duduk pun tidak mampu. Oleh sebab itu, tidak tunggu lama, Raden Noropadya dan Dyah Kusumawardhani berpamitan kepada orang tuanya dan mengajak kembali menuju ke Mojopahit karena ayahnya sakit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain ada seseorang yang melakukan pertemuan, yaitu Raden Wikramawardhana yang bertemu dengan sahabatnya, yaitu Jalakpengging. Pertemuan rahasia ini Jalakpengging ditanya oleh Wikramawardhana. Jalakpengging, hamba Raden, aku ingat bahwa pada waktu itu kamu mengatakan agar apabila ingin mencapai semua maksud dan tujuan itu dengan mudah, bisa mendapatkan Kusumawardhani, bisa dapat mencegah Bri Wirabumi untuk menjadi Kumorojo, dan dapat menjadi seorang raja. Kamu mengatakan Prabu Hayam Wuruk harus mati. Nah, sekarang pamanku sakit. Sekarang pamanku sakit, dan sakitnya mendadak. Tiba-tiba sakit. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Aku bertanya kepada kamu, apakah kamu yang meracun Paman Prabu? Apakah kamu yang melakukan itu semuanya? Maka Jalakpengging menjawab pertanyaan itu. Raden, pertanyaan itu tidak penting. Mengapa harus ditanyakan? Yang paling penting sekarang Raden ini mempersiapkan diri, bersiap-siap, karena raja sudah dalam keadaan sekarang. Mengapa Raden harus mengusut? Itu tidak penting. Yang penting adalah raja tidak lama lagi akan meninggal. Dan siapa yang melakukan itu semuanya? Raden tidak usah bertanya. Yang paling penting adalah Raden mempersiapkan diri. Langkah apa yang harus ditempuh kalau Prabu Hayam Wuruk ini tiba-tiba meninggal? Karena Kumororojo belum ditetapkan. Iya, kamu benar, belum. Tapi tetap saja tidak mungkin. Karena Kusumawardhani sudah punya suami dengan sendirinya. Walaupun tidak pakai, diangkat sebagai Kumororojo, otomatis
Kusumawardhani akan naik menggantikan ayahnya. Dan nanti setelah Kusumawardhani naik menjadi raja, maka kalau dia menyerahkan kekuasaannya kepada Noropadhiyo, suaminya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, Raden, kalau Raden ingin tahu bagaimanakah langkah-langkah selanjutnya menghadapi raja yang sakit keras, sudah tidak bisa apa-apa ini, dan menunggu kematiannya, maka datanglah nanti malam di rumah paman saya, yaitu Wredo Mantri Empu Tanding. Maka di sana akan dibahas. Di sana akan dibahas dengan tuntas bagaimana menghadapi ketika Prabu Hayam Wuruk ini sakit. Kemudian bagaimana menghadapi kalau Prabu Hayam Wuruk ini tiba-tiba meninggal. Datang nanti malam. Sekali lagi, Raden tidak usah bertanya siapa yang melakukan itu semuanya. Itu pertanyaan tidak penting. Baiklah. Aku tidak bertanya lagi tentang hal itu. Benar, Raden. Raden pura-pura tidak ngerti saja. Baiklah, aku nurut sama kamu. Nanti malam saya akan hadir di rumah pamanmu, Empu Tanding. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian sekarang keadaan raja dirawat oleh bini Aji. Kemudian dihadirkan tabib-tabib. Ada 4 tabib yang merawat. Tetapi tabib sebanyak 4 orang-orang yang ahli dalam bidang pengobatan itu merasa aneh sakit dari sang Prabu ini, sehingga 4 tabib ini kebingungan. Sakitnya ini adalah sakit dalam jenis baru, sehingga tabib ini bingung apa yang harus diberikan, obat apa yang akan diberikan, jamu apa, karena semuanya sudah diberikan tetapi tidak ada perubahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka datanglah bibinya, yaitu Dyahwiyat, bersama pamannya, yaitu Raden Kudomerto, menjenguk sakitnya keponakannya. Kemudian datang adiknya, yaitu dia Nirtaja Rajasa Dewitaswari, bersama dengan Raden Sumana atau Singowardono datang. Kemudian putri dari Dyahwiyat, yaitu kakak atau Kangbok dari Padukasori, yaitu anak dari Dyahwiyat yang pertama, yaitu Madu Dewi, juga datang bersama suaminya, yaitu Brimetaun. Kemudian saudaranya Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Lasem juga datang, yaitu dia Nirtaja Rajasa Duhitendu Dewi bersama dengan
suaminya, Raden Larang, hadir karena mengetahui kakaknya sakit. Akhirnya datang dari jauh, dari Lasem, disempatkan untuk datang ke sana. Tetapi dilihatnya suami yang sedang keadaan sakit parah, Paduka Sori sebagai seorang permaisuri tidak kelihatan. Di dalam hati mengatakan mati itu lebih baik. Tidak mendoakan supaya sembuh, tetapi justru malah Paduka Sori atau permaisuri ini mengatakan dalam hatinya, kematian Prabu Hayam Wuruk itu lebih baik daripada diberikan hidup. Kemudian ayahnya, Raden Cakradara, datang. Dan semuanya dalam keadaan berduka, sedih, melihat Prabu yang tergolek lemas di tempat tidurnya. Tiba-tiba datang 5 orang prajurit sambil membawa tandu. Prajurit ini diperintahkan oleh Paduka Sori, yaitu Gusti Permaisuri. 5 prajurit ini dipimpin oleh Senopati Kepu Gambit. Kemudian mengangkat Prabu Hayam Wuruk, kemudian ditaruh ke tandu. Dan kemudian ditanya, mau dibawa kemana Prabu Hayam Wuruk ini? Maka Kepu Gambit mengatakan, mohon maaf, hamba hanya melaksanakan perintah. Aku diperintahkan oleh Paduka Sori, Permaisuri, agar sang Prabu ini diusung ke istana kiri. Karena dia paling berhak untuk merawat suaminya. Sebentar, jangan dulu. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Tetapi karena Kepu Gambit ini mendapatkan sebuah perintah dari Permaisuri agar jangan memperhatikan orang-orang yang ada di sana, ambil saja, kemudian bawa ke tempat saya sini. Oleh sebab itu, Kepu Gambit juga tidak terlalu banyak perhitungan. Langsung sang Prabu ini diusung menuju ke tempat Permaisuri. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, berhenti. Kamu bawa kemana ayah saya? Tiba-tiba Kusuma Wardani, anak dari Prabu Hayam Wuruk, sudah datang dari Japanan, sudah sampai di istana, disertai suaminya Raden Noropatio, dan di belakangnya ada adik, yaitu Bre Wirabumi. Kemudian ada Raden Gajah atau Gajah Noropati, dan di belakangnya ada Rakrian Mantri Mukya, Gajah Enggon. Kemudian juga ada Sang Arya Mandalika Laksamana Nala, juga ada di belakangnya. Dan ada Wredro Mantri Empu Tanding juga hadir. Akhirnya
Kebo Gambit berhenti. Kembalikan ke tempat asalnya. Maka sang Prabu itu dikembalikan lagi di tempat asalnya, yaitu di sebuah peraduan di mana Prabu Hayam Wuruk semula ada di tempat itu. Mohon ampun Gusti Putri, saya hanya melaksanakan tugas. Saya diperintahkan Paduka Sori untuk membawa Prabu menuju ke tempat permaisuri. Tidak usah, di sini dulu. Akhirnya dia Kusumawardhani setelah ayahnya berbaring lemas, "Wahai Romo Prabu, Romo Prabu sakit apa? Sakit apa, Romo? Kemarin belum apa-apa, kemarin masih sehat. Mengapa sekarang tiba-tiba Kanjeng Romo sakit seperti ini?" Ternyata Prabu Hayam Wuruk benar-benar masih sadar, belum kehilangan kesadarannya. Hal itu dilihat Kusumawardhani. Ternyata kelopak matanya masih berlinang air mata. Pikirannya masih hidup. Cuma badannya saja yang lemes, tidak bisa digerakkan. Sehingga dengan melihat air mata yang keluar dari kelopak matanya, menandakan sang Prabu masih dalam keadaan sadar. Tiba-tiba sang Prabu berkata, "Putriku Kusumawardhani." "Iya, Ayah." "Putriku, selama aku sakit, aku tidak mau dirawat oleh Paduka Sori. Aku tidak mau dibawa ke tempatnya ibumu. Aku minta dirawat Bini Aji." "Kemudian, anakku, saat Romo Prabu dalam keadaan sakit, maka peganglah pemerintahannya untuk sementara waktu, dan berbau-baulah, bekerja samalah dengan Rai Masmi, yaitu Raden Wirobumi." "Baiklah, Romo Prabu, akan saya perhatikan." Akhirnya, karena Kebo Gambit ini belum pergi, maka dikatakan, "Wahai Kebo Gambit, kembalilah, antarkan aku menuju ibuku Paduka Sori. Aku yang akan mengatakan." Akhirnya pergilah Kusumawardhani menghadap ibunya. "Ibu, kenapa Kanjeng Romo sudah dalam keadaan seperti itu, kemudian mau dibawa ke sini? Apa maksudnya?" "Kamu harus tahu, ayahmu itu adalah suamiku. Aku yang berhak merawat, tidak Bini Aji. Oleh sebab itu, kalau aku datang ke sana, saya tidak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan prajurit untuk membawa ayahmu ke sini, biar aku yang merawat." "Kanjeng Ibu, ayah sekarang ini dalam keadaan sakit.
sakitnya ayah yang seperti itu. Dalam bahasa Jawanya ojo dioyong-oyong, digawa mrono, digawa mrene. Biarkan dirawat siapapun, tidak masalah. Yang penting ayah itu senang dan nanti bisa sembuh. Karena dengan hatinya senang, maka itu merupakan obat. Kalau nanti dibawa ke sini, Romo Prabu tidak suka, itu akan menambah sakit. Oleh sebab itu, aku minta kepada Kanjeng Ibu agar biarkan ayah dirawat di sana. Kemudian mendatangi neneknya, yaitu Diawiyat. Bagaimana kalau menurut nenek? Tidak masalah cucuku dibawa ke sana atau dibawa tetap di sini. Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah dirawat dengan baik. Bagaimana kakek? Benar. Benar apa yang disampaikan oleh nenekmu. Jangan dibawa kemana-mana. Di sana, di sini sama saja. Asalkan dirawat dengan baik. Bagaimana Bibi? Tidak bisa ayahmu, Prabu, Kanjeng Romomu harus dirawat oleh ibumu. Kamu ini anak yang bagaimana sih? Mestinya kamu tahu, orang yang paling berhak merawat ayahmu, ya ibumu, bukan orang itu. Oleh sebab itu, benar yang disampaikan ibumu, bawa saja ke tempatnya ibumu, biar dirawat oleh ibumu. Akhirnya, Kusuma Wardhani berpikir, baiklah kalau begitu, prajurit, aku minta kepada kamu agar Romo Prabu kamu usung bawa Romo Prabu ke tempat saya, yaitu di Balai Jening, sehingga ayah Prabu tidak dirawat oleh ibuku, juga tidak dirawat oleh bini Aji, tetapi aku yang merawat. Maka bawalah Prabu ke tempat saya, yaitu ke Balai Jening. Pemirsa dimanapun ada berada, itu disetujui oleh kakeknya, oleh neneknya, apalagi Singowardono. Itu tidak setuju. Termasuk istrinya, yaitu Diah Nirtaja, Rajasa Dwi Taswari, tidak setuju. Tetapi bagaimana dengan Raden Cakradhara? Sangat setuju. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari setuju dan tidak setuju, maka Kusuma Wardhani mengambil tindakan tegas, yaitu dibawa ke rumahnya, yaitu di Balai Jening. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah benar Prabu Hayam Wuruk ini bisa disembuhkan sakitnya? Kemudian nanti bagaimana kalau Prabu ini tidak bisa bekerja, tetapi belum mati? Kemudian bagaimanakah kalau Prabu ini tiba-tiba meninggal? Padahal pesan yang disampaikan kepada Kusuma Wardhani oleh ayahnya
tidak ada saksinya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya waris.